Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku akan masuki gerbangnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, mengucap syukur untuk semua rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur dan meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah buat kami, untuk keselamatan yang Tuhan beri buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih,
mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Oh yeah, terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, terima kasih Yesus, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Bila ku lihat kebaikan-Mu Tuhan, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Terlalu banyak yang Kau sudah buat bagi kami Tuhan. Terlalu ajaib yang sudah Engkau perbuat buat kami. Kami tidak bisa membalasnya, kami tidak bisa menghitungnya satu demi satu. Semua berkat-Mu Tuhan, semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar
Apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa selalu ada buat setiap kita. Luar biasa hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Itu satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini mari hampiri Tuhan lewat firman Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan, karena firman Allah itu adalah kekuatan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Kau terlalu hebat dan luar biasa dalam hidup kami, dan berbicara buat setiap kami pada saat ini. Kami merindukan Engkau, biar firman Allah itu akan menerangi setiap langkah-langkah hidup kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, biar hikmat kuasa urapan-Mu turun dan Engkau berbicara buat seluruh kami. Pada saat ini kami mengizinkan dan meminta Roh Kudus ambil alih semuanya, dan kami percaya saat firman Allah disampaikan Engkau sedang mencurahkan kuasa-Mu yang luar biasa. We thank you Father, in Jesus mighty name we pray, amen. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema yang sama yang disampaikan kepada saya, yaitu bounce back, yaitu bangkit kembali atau mantul. Bounce back itu ada salah satu artinya juga, artinya recovery, quickly recovery. Jadi sembuhnya itu cepat, saudara ya. Jadi ini perkataan yang dalam banget ya. Jadi kehidupan kita saat-saat ini, saudara boleh melihat deh, nggak terasa benar-benar kita sudah ada di hampir mau tahun kedua, 1,5 tahun. Benar-benar kita ada di dalam masa-masa kayak orang bilang tuh, kalau di Alkitab bilang tuh di padang gurun, dimana hal-hal yang sulit kita lewatin, tapi toh bisa lewat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi mungkin di awal-awal kita memasuki tahun yang baru, ketika mulai pandemik ini ada dan membuat panik semua orang, semua bangsa, semua kota. Saudara, ini bukan hal yang sangat mudah untuk kita memprediksi tahun-tahun ke depan, memprediksi pekerjaan kita bulan-bulan ke depan. Dari awal kita memasuki awal masa-masa yang sangat sulit ini, saudara. Dan ini tidak terjadi hanya di satu kota atau satu negara. Kalau pada zaman-zaman dulu kita mendengar bahwa ada terjadi pandemik juga, tetapi itu hanya di beberapa mungkin negara tertentu, saudara ya. Jadi tidak meluas sampai ke seluruh dunia. Tapi mungkin baru kali ini terjadi secara menyeluruh, dan itu saudara saya percaya itu ada dampak-dampak yang luar biasa, yang pasti ada efek kepada seluruh kehidupan kita. Terlepas kita memang langsung kena ataupun maksudnya terkena dengan dampaknya atau tidak, tapi kita harus jujur bahwa semua orang mengalaminya, saudara. Semua orang mengalami akibat-akibat yang terjadi. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara banyak soal corona, soal pandemi, karena biar kita lebih banyak berbicara tentang Yesus yang luar biasa, saudara. Kadang ketika kita berbicara semua tentang pandemik, semua tentang virus, saudara, sampai kita lupa bahwa ada kekuatan yang luar biasa melebihi kehebatan virus ini, melebihi kedahsyatan virus ini yang membuat satu dunia takut, seluruh bangsa-bangsa takut, yaitu nama di atas segala nama itu lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Bounce back artinya bangkit kembali. Saudara, jika bangkit kembali berarti ada satu masa momen di mana kita mengalami mungkin kegagalan, mungkin kejatuhan, mungkin mengalami putus asa, mungkin mengalami titik-titik terendah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ada di bawah, saudara, kita harus tahu bahwa tangan Tuhan itu tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara, yang mungkin kita sering baca, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Dikatakan bahwa kita perlu untuk bangkit. Kenapa, saudara? Karena rencana Tuhan yang luar biasa ini sedang disiapkan atas setiap kehidupan orang percaya. Dalam Yesaya dikatakan 60 ayatnya yang pertama dikatakan, bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Salah satu terjemahannya bilang, bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu sudah datang. Dikatakan bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu. Salah satu terjemahan yang lain. Karena apa? Terangmu ada datang dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Jadi dikatakan bangunlah engkau, saudara. Jadi firman Allah berkata hari ini dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, saudara, kita perlu melihat kepada keadaan yang ada. Dan kita perlu memang menyadari bahwa kadang kita tidak bisa menutup mata dari realita yang ada.
saudara ya. Ada orang kan sudah mengalami kesulitan, tetapi dia selalu berpikir bahwa enggak, saya enggak sulit, saudara. Iman itu bukan seperti itu. Iman itu saudara menghadapi kenyataan, facing the problem, facing the reality. Tapi kemudian saudara membalikkan keadaan dengan mengingat setiap janji firman Allah dan hidup dengan atas janji firman Allah. Dan kemudian Anda bergerak di atas semua kemustahilan, saudara ya. Jadi ada orang ketika bertanya, "Are you okay?" Ya, saya okay. Padahal dia sedang mengalami keterpurukan. Sehingga bagaimana dia bisa mengalami kebangkitan kalau dia tidak berusaha untuk menyadari, ya benar, saya ngalamin drop, saya memang ngalamin sakit dan saya takut, saya mengalami kekecewaan, tapi kemudian saya harus menghadapinya dan saya akan berjalan di atas kesulitan. Kita akan bisa belajar menari di atas badai, dan kita tahu bahwa Anda tidak akan pernah sendiri ketika masa-masa momen Anda akan bangkit, saudara. Jadi kadang kita harus, yang pertama kita harus menyadari, saudara, bahwa memang kenyataannya memang saya sulit. Kenyataannya keluarga kita menghadapi masa-masa di mana ekonominya sudah di ujung tanduk. Kenyataannya keluarga mungkin ada di antara saudara sedang mengalami masa-masa transisi, mengalami masa-masa yang sulit yang memang harus dihadapi. Mungkin pertengkaran yang tidak selesai, bahkan di ambang perceraian, ataupun ada anak-anak yang saat ini sedang mengalami pergaulan yang buruk, saudara. Dan orang-orang tua kita sedang mendoakan mereka. Dalam kenyataannya secara fisikly mereka dalam keadaan titik-titik terendah. Tapi kita perlu untuk bangkit. Juga saudara anak muda, Anda perlu untuk bangkit, karena tidak ada yang dapat membawa Anda untuk bangkit dan maju berjalan bersama Yesus sampai saudara mengambil keputusan. Saudara, orang lain hanya mendoakan saudara, orang lain hanya menolong saudara, orang lain hanya mendoakan saudara, orang lain hanya encourage saudara every day, orang lain hanya mengirimkan ayat untuk Anda kuat, Anda bangkit. Tapi keputusan untuk bangkit kembali, saudara, dari setiap hal yang saat ini ada di depan mata kita, itu keputusan pribadi, saudara. Sebab itu bangkitlah dan bercahayalah. Dikatakan bangun, wake up. Saudara, udah saatnya kita untuk bangkit dari semua keadaan yang ada. Artinya keadaan boleh sulit, tapi kita kalahkan keadaan itu dengan melihat pada kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang masih ada buat saudara dan saya. Mungkin ada yang berkata bahwa saya nggak mampu untuk bangkit, nggak mampu dari start dari mana, saudara. Mungkin orang berpikir, saya nggak tahu bagaimana start dari mana lagi saya bisa bangkit, saudara. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Dia memberikan tenaga, power, saudara. Ada beberapa terjemahan yang mengartikan arti power. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, I have given you power. Dikatakan, aku telah memberikan engkau tenaga, kuasa ketika saudara mengikut Yesus. Dan kemudian dikatakan Dia mengirim rohnya yang luar biasa. Dan itu dikatakan berdiam di dalam Anda dan saya. Mungkin saudara berkata, saya lemah, saya gagal, tapi kuasa Allah tetap ada di dalam Anda. Dan Dia menunggu untuk Anda merespon untuk bangkit, dan kuasanya akan turun ketika engkau mempercayai bahwa Yesus masih sanggup dan kuasanya itu luar biasa. Saudara, firman Allah berkata, kuasa itu dalam beberapa terjemahan dikatakan, salah satu dikatakan dunamos, saudara. Itu artinya ledakan kuasa Allah. Itu artinya kalau saudara pernah tahu dinamit, jadi itu benar-benar ada ledakan dengan partikel terkecil pun itu bisa meledakkan dengan ledakan yang luar biasa, saudara. Anda bayangkan bahwa di dalam diri Anda mungkin secara manusia Anda terbatas, Anda biasa, Anda lemah, Anda gagal, Anda mengalami banyak-banyak keputusasaan, Anda dikecewakan, Anda ditinggal, Anda mengalami kesendirian, Anda takut, Anda cemas, nggak tahu, don't know what to do. Tapi dalam diri Anda di saat yang sama ada kuasa yang luar biasa. Ketika engkau menerima Yesus dan engkau mempercayai bahwa kuasa Allah dicurahkan menjadi jaminan Dia beri buat saudara dan saya. Dan firman Allah berkata, I will pour out the Spirit. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua makhluk, saudara. Mau dia orang tua, orang lanjut usia, anak kecil, dikatakan bahkan budak sekalipun, hamba-hambaku perempuan dan lelaki akan menerima kuasa Allah ketika Dia mencurahkan atas semua manusia. Jadi saudara bisa bayangkan, ternyata kekuatan kita bisa terbatas. Ternyata kemampuan Anda bisa terbatas di titik-titik nadir Anda ketika Anda ingin menyerah, saudara. Tapi lihat kembali kepada kekuatan melebihi kekuatan Anda, dan Anda akan terkagum melihat, saudara, ada
kuasa yang sanggup meledakkan Anda, yang sanggup membakar kembali semangat saudara, yang sanggup memberi engkau kekuatan baru, yang sanggup mengalahkan setiap keterpurukan, keputusasaan, bahkan setiap kesulitan-kesulitan yang Anda tidak bisa lewati. Anda tidak pernah berjalan sendiri. Dia berjanji bahwa aku mengirim Roh Kudus yang akan menjadi penolong, akan menjadi penghibur, dan aku memberikan damai sejahtera yang melebihi, yang di luar akal kemampuan manusia. Sehingga selalu ada alasan untuk bangkit, selalu ada alasan untuk bangun kembali. Saudara, firman Allah berkata saudara, jadi dunamos itu power saudara, ledakan saudara. Itu akan membuat saudara salah satunya bisa membawa Anda step by step Anda melangkah dan melihat ada kekuatan yang lain yang bekerja di dalam saudara dan saya. Arti salah satu dari Roh Kudus itu juga berarti exousia. Exousia ini ada terjemahan yang lain dikatakan itu kuasa yang mengagumkan, kuasa yang indah saudara. Ada salah satu terjemahan juga dikatakan exousia itu arti juga the power of choice, kuasa untuk memilih. Jadi saudara, kadang ketika saudara untuk bangkit dan enggak itu pilihan. Tapi ketika saudara mengizinkan Roh Allah ada dalam hidup saudara, Anda diberi kekuatan untuk kuasa untuk memilih. Dan jika saudara memilih untuk bangkit, maka pengurapan kuasa Allah itu akan bekerja, dan Anda akan melihat, kok tadinya saya drop, tadinya saya down, tadinya mungkin saudara mengalami kayaknya gak tahu bagaimana cara untuk bangkit. Tapi saudara mulai menyadari bahwa kok dalam hati saya mulai ada sesuatu ya, kayak mulai ada damai sejahtera, kayak mulai ada sesuatu kekuatan penghiburan. Dan saudara mulai merasakan bahwa kok saya merasa bahwa saya harus memilih untuk ikut Tuhan lagi. Saya memilih untuk melayani Tuhan lagi. Saya memilih untuk percaya janji Allah. Saya memilih untuk menghapus air mata dan mengampuni. Saya memilih untuk bangkit lagi dan tidak takut. Saudara, itu exousia. Jadi kekuatan atau kuasa untuk memilih. Sebab itu ada firman Allah yang kita baca bahwa Yudas itu dia bersama-sama dengan Yesus bertahun-tahun. Dia melihat Yesus menyembuhkan. Dia melihat kuasa-kuasa yang mengagumkan dari juru selamat ketika dia ada dalam dunia. Ketika dia berjalan bersama murid-muridnya di setiap kota, di setiap kampung, mereka melihat mujizat dan orang berbondong-bondong. Tapi Yudas juga saudara, dia diberi kesempatan untuk memilih tetap mengikut Yesus atau menjual Yesus dan kemudian menyerahkan hidupnya binasa saudara. Ada kebebasan untuk memilih. Saudara, kan firman Allah berkata dalam Wahyu, lihat aku berdiri di depan pintu hatimu. If you open your heart, kalau engkau membuka hati maka dia akan membuka. Dia akan masuk saudara. Jadi ketika kita buka hati, dia masuk. Bahkan dia makan bersama Anda dengan saya. Artinya dia peduli. Akan ada kasih Allah yang luar biasa. Di dalam meja makan itu ada kepedulian, ada conversation, ada care saudara. Dan saudara bayangkan ketika Yesus menjadi tamu istimewa saudara dan saya, luar biasa. Saudara, berbalik dengan Petrus. Dia mungkin karena ketakutan dan kecemasan dia menolak Yesus, dan dia berkata bahwa saya bahkan tidak mengenal dia. Tapi saudara, firman Allah berkata apa yang terjadi? Petrus mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kegagalan. Saudara, orang yang pernah melakukan kegagalan atau jatuh atau mengambil keputusan yang salah itu tidak mudah untuk bangkit saudara. Karena apa? Selalu ada tuduhan, selalu akan ada bayang-bayang yang selalu mengejar kita, rasa bersalah, feeling guilty. Selalu akan ada dakwaan yang berkata kamu mah gak mungkin bangkit, kamu mah sudah hancur sekalian hancur, kamu gak mungkin mengalami Tuhan lagi, Tuhan sudah lupakan engkau, kamu sudah tidak punya harapan lagi. Itu selalu saudara. Sebab itu kenapa ada orang yang dari dia putus asa, ketika dia gagal, dia jatuh, dia hancur, dan kemudian endingnya itu sampai bunuh diri. Karena dia tidak punya ada kekuatan untuk melawan setiap tuduhan, melawan setiap rasa gagal itu. Tapi saudara, luar biasa Petrus itu, dia boleh bangkit dari setiap keterpurukan. Alkitab mencatat Peter was grieved ketika dia tahu bahwa dia bersalah. Ketika Yesus katakan, dengar ayam berkokok dan engkau sudah menyangkal aku. Dan itu Petrus baru sadar bahwa benar, dia ternyata menyangkal Yesus, guru, master yang luar biasa, yang dia ikuti, yang dia cintai, yang dia melihat setiap hari mujizat saudara. Orang yang terhebat pun bisa mengalami
mengalami kegagalan. Sebab itu jika ada di antara saudara hari ini merasa engkau gagal, merasa engkau selalu gagal, merasa engkau selalu jatuh di tempat yang sama, hari ini ada keputusan, ada kesempatan eksosia untuk Anda mengambil keputusan memilih untuk bangkit kembali. Dan Petrus dia mengambil keputusan, dan Alkitab mencatat dia kemudian bangkit dan ada kekuatan yang luar biasa turun atas hidupnya. Dan ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Anda bisa bayangkan, dari orang yang gagal, dari orang yang mengalami keterpurukan, dari orang yang dikejar-kejar rasa bersalah, dari orang yang merasa tidak menjadi siapa-siapa, bukan siapa-siapa, karena dia sudah menyangkal juru selamat. Dan murid-murid, teman-teman, bahkan mungkin daerah situ semua tahu, karena ada orang yang bertanya, dia kejar lagi, dia tanya lagi. Anda bisa lihat, tidak ada orang yang paling hebat yang tidak pernah mengalami kesalahan, yang tidak pernah mengalami keterpurukan. Semua pernah, saudara. Tapi hari ini jika saudara berkata bahwa saya mau bangkit kembali, ketika saya bangkit makanya kemuliaan Tuhan itu akan bercahaya. Saudara, ketika engkau bangkit, anugerah Allah akan dicurahkan lebih dahsyat lagi. Dan engkau akan melihat pemeliharaan, penyertaan, kekuatan demi kekuatan akan menyertai Anda dan saya. Ketika engkau tadinya gak pede, engkau rasanya kok kayaknya gak kuat, engkau rasanya kok kayaknya masih rasa sedih, masih rasa drop, tapi step by step engkau akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Saudara, ketika engkau ada di titik paling bawah, justru di situ ketika engkau mengambil keputusan yang benar, engkau akan mantul, engkau akan bangkit secara luar biasa. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin bagikan saudara, bounce back artinya bangkit dari semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Saudara, ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Dikatakan seperti ini, firman Allah berkata bahwa kita harus bangun dan dari tidur, saudara ya. Jadi kadangkala kita Kristen tapi belum tentu, saudara. Bisa aja saudara kerohanian kita tuh lagi tidur. Bisa aja saudara-saudara sedang mengalami mungkin sedang mengalami hal-hal yang membuat Anda, kerohanian saudara tidak bisa bangkit lagi, saudara. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 14, dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, terjemahan yang lain berkata seperti ini lebih strict lagi, dikatakan karena semua menjadi nyata adalah terang. Semua yang menjadi nyata itu adalah terang. Ayat selanjutnya, itu sebabnya dikatakan bangun, hai kamu si tukang tidur. Itu bahasa aslinya, saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, mungkin ada yang lagi tidur sudah di gereja. Tidur nggak salah, saudara. Itu tidur, itu anugerah Tuhan. Tapi tidur terlalu berlebihan, saudara, itu bahaya, saudara. Ada orang yang dia cinta Tuhan tapi waktunya habis di tidur-tiduran, saudara ya. Firman Allah berkata belajar kepada semut, saudara, pemalas, dikatakan itu keras banget loh, saudara ya. Jadi firman Allah berkata, tapi ada orang juga yang memang sedang tidur, artinya rohaninya itu tidur, tapi dikatakan hai kamu si tukang tidur. Saudara, artinya kadang-kadang kebiasaan kita untuk jatuh di tempat yang sama dan kita mengizinkan terus-menerus tanpa ada keinginan, tanpa ada kayak fighting spirit untuk bangkit, saudara. Kadang-kala kita menunggu orang untuk mendoakan kita ulang-ulang, tarik lagi, rangkul lagi, nggak berhenti. Sampai saudara kadang-kadang kesempatan bisa datang terus, tapi kadang-kadang Anda buang waktu, wasting time, terlalu lama di tempat yang sama. Anda menangisi pintu yang tertutup. Pada udah saatnya kita bangkit, bangun, wake up, saudara. Dikatakan bahwa kita perlu bangkit dan membangkitkan semangat, bahkan kerohanian kita ini yang menjadi tanggung jawab ini kita, saudara. Orang lain hanya bisa menguatkan, orang lain hanya berharap hope all is well, harap bersemua kita baik, everything gonna be okay. Tapi keputusan untuk bangkit itu selalu menjadi keputusan yang paling penting yang pernah Anda dan saya buat, dan itu akan menentukan hari esok kita, menentukan mujizat-mujizat yang akan kau alami, menentukan pintu-pintu terbuka yang Anda almost give up karena tidak ada pintu, tapi Anda bisa melihat pintu terbuka. Ketika engkau bangkit, bangun dari tidur, bangkit lagi, revision lagi, bangun lagi. Jadi kita bervisi lagi apa yang Tuhan taruh, kembali visi yang Tuhan pernah taruh, apa yang Tuhan pernah taruh dalam hidup kita, kembali kita bangkit lagi. Dan di situ akan ada mujizat. Bahkan ketika last minute engkau ingin menyerah, Dia sanggup membuka pintu-pintu yang terlalu sulit. Bahkan yang orang tutup buat Anda, Dia sanggup buka.
Alkitab mencatat jika ada orang yang menutup, tapi jika Tuhan yang membuka, no one can stop, saudara. Itu yang saya percaya sampai hari ini. Sebab itu jika hari ini pintu tertutup, itu bukan akhir di atas segala-galanya. Jika hari ini keuangan Anda ada di titik paling terendah, itu bukan akhir di atas segala-galanya. Anda bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ada orang yang mungkin dulu saudara makannya ke restoran yang mewah setiap hari, bahkan saudara Anda mungkin mau beli apa aja bisa, tapi kemudian pada saat keterpurukan secara ekonomi tiba-tiba, ataupun mungkin ada banyak hal yang membuat usaha Anda tidak berjalan dengan baik, saudara, karena semua serba online, dan mungkin Anda kaget dengan kondisi-kondisi yang ada, saudara, dan Anda mengalami hal-hal yang mungkin sudah di ujung mau bangkrut, saudara. Tapi itu bukan akhir di atas segala-galanya. Anda masih bisa bangkit. Saudara masih bisa hidup dengan irit. Saudara masih bisa menguasai diri untuk mungkin tidak belanja berlebihan, atau mungkin belanja yang murah-murah, saudara. Saudara, kalau ibu-ibu yang masak, saudara tahu bahwa daun bawang itu berapa? Daun bawang 1.000, ada 2.000 kalau di pasar. Kalau online itu 5.000 tapi lebih bagus. Tapi di pasar kalau kita bisa pilih juga murah. Bayam itu 5.000 dapat banyak. Kangkung, saudara, tempe itu paling 6.000, 7.000. Ayam mungkin bisa, saudara, kita bisa lakukan apa saja untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Saudara, yang membuat kita berpikir Tuhan tidak bekerja karena kita kasih target, kita kasih standar, kita paksa Tuhan harus sesuai dengan ini. Nggak salah, iman boleh, saudara, but sometimes kita perlu juga ada hikmat untuk menyikapi setiap keadaan, menyesuaikan dengan keadaan. Lebih baik uang lebih Anda simpan, lebih baik uang lebih Anda mungkin pembayaran yang lebih penting, saudara, dan Anda bisa ikat pinggang, mungkin makan yang sederhana, tidak mengganggu keselamatan, tidak mengganggu harga diri, saudara. Ada orang yang mungkin, saudara, masih bisa pesan online. Puji Tuhan, saudara. Itu pun kalau masih kurang bersyukur kebangetan, saudara. Ada orang yang even pandemic tapi masih bisa pesan online, satu hari bisa 4 kali. Hari ini bakmi, pagi bakmi, siang udah sop buntut, kemudian malam udah seid dan teman-temannya, saudara. Anda bisa bayangkan, itu masih kurang bersyukur. Ketika diminta, yuk kita melayani Tuhan, itu masih kurang bersyukur karena Anda kasih target Tuhan, Anda kasih standar Tuhan. Jika Tuhan tidak menjawab persis yang kita minta dan Anda mulai merasa down dan ngalamin kegagalan, merasa kecewa dengan Tuhan, saudara. Tapi ada banyak orang yang bahkan dia dalam keadaan-keadaan yang sulit, saudara, dia maju, dikatakan ada orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, saudara, ya. Jadi dia menabur benih. Jadi dia punya alasan di musim yang sulit untuk dia berhenti menabur, saudara. Karena apa? Air mata bercucuran, kondisi tidak memungkinkan, mood juga berubah-berubah. Tuhan tidak menjawab doa. Orang yang kau kasih dipanggil Tuhan. Orang tuamu udah kritis. Kemudian pembayaran demi pembayaran itu sulit setiap hari. Anda mungkin fight untuk every day, tapi Anda masih diberi nafas, sementara orang lain di rumah sakit pakai ventilator atau di ICU. Anda masih untung, Anda masih beruntung, Anda masih punya alasan untuk lebih bersyukur, saudara. Bukan saya katakan orang yang sakit, orang yang drop kritis itu tidak bersyukur, bukan. Tapi bukankah masih banyak alasan yang kita bisa cari untuk saudara bisa bangkit kembali dan melihat bahwa ternyata Tuhan, you've been so good, Engkau ternyata baik banget. Saudara bisa mulai mengatur keuangan, mengatur cara hidup, saudara. Mungkin teman-teman yang lain masih bisa bepergian, tapi saudara mungkin tidak cukup. Gak apa-apa, saudara, ya. Nanti besok-besok kalau Tuhan beri kelegaan, buka jalan lagi, diberi kesempatan dan favor, saudara masih bisa. Tapi untuk hari ini saudara bisa lebih menguasai diri. Supaya apa? Tidak akan pernah ada alasan untuk saudara kecewa dengan Tuhan. Saudara, ada orang yang dia pegang 100 juta, dia udah takut buat besok. Ada orang dia pegang 50 juta, udah ketakutan luar biasa, sampai panas dingin, sampai demam-demam, saudara, sampai mengalami mungkin, tapi di tangan masih ada 100 juta plus aset, saudara. Anda bisa bayangkan, ada orang, saudara, yang dia tinggal pegang 500.000 atau 100.000 tuh masih bersyukur, masih melayani Tuhan, masih semangat, masih menyembah Tuhan dengan cara-cara yang mengagumkan.
Anda melihat ini cara pandang yang bisa membuat Anda bangkit itu keputusan, exousia. Saudara, sebab itu jika saudara menangisi pintu yang tertutup, Anda gagal melihat pintu yang terbuka. Tapi ketika Anda bangkit dan melihat, Tuhan gak apa-apa, uang saya tinggal 100 ribu, tinggal 500 ribu, tinggal 1 juta. Tapi aku bersyukur karena Engkau sanggup membuka jalan, Engkau sanggup memelihara aku, Engkau sanggup memberi kekuatan, Engkau sanggup memberi hikmat supaya aku bisa membangun karir, aku bisa usaha-usahaku diberkati. Tuhan kirim klien, Tuhan kirim order-order, dan masih banyak yang lain. Kita bisa berdoa secara spesifik, gak salah saudara. Tapi sekali lagi yang diperlukan keputusan, dan kita bisa menghadapi kenyataan yang ada. Bukan ketika orang tanya, aduh kamu sakit ya, padahal memang sakit saudara ya. Ya bilang aja memang saya sakit, tapi saya percaya Tuhan menolong saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Oh kamu lagi mengalami kedukaan, ya benar. Saudara, kita tidak boleh berkata, oh iya, saya memang kedukaan, but I'm fine. Boleh saudara, Anda punya iman, Anda just want to show orang-orang bahwa Anda kuat, nggak apa-apa saudara. Ada orang yang bisa seperti itu saudara. Tapi jangan sampai pura-pura kuat, akhirnya saudara depresi. Saudara dalam keadaan terpuruk, saya selalu berkata di hadapan Tuhan, saya nggak mampu. Tapi di saat saya Tuhan kuatkan saya, mampukan saya. Ada di antara saudara engkau nggak mampu untuk mengampuni. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk bisa mengampuni. Saudara akan melihat kekuatan yang tidak terbatas ada menyertai saudara dan saya. Saudara, bounce back artinya Anda bangkit kembali dari semua situasi dan keadaan saudara. Dan firman Allah berkata, ketika engkau bangun, bangkit, saudara akan melihat di sekeliling ada cahaya kemuliaan Tuhan yang akan menyinari hidup, menyinari keluargamu, menyinari langkah-langkahmu. Firman Allah berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki. Jadi ketika engkau melangkah ada terang, melangkah ada terang, dan sampai suatu waktu engkau akan melihat kemuliaan Allah, mujizat, kebaikan. Kapan? Ketika engkau bangun dari tidur, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehidupan yang nyaman, zona nyaman, biasa-biasa saja. Kadang Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang spektakuler melebihi apa yang kau pikirkan. Tapi ketika engkau tidak melihat kesempatan itu dan engkau tidak memiliki satu keyakinan untuk bangkit dan meraihnya, engkau tidak akan pernah mengalaminya saudara. Saya suatu waktu sedang di rumah dan dalam hati saya berpikir seperti ini, jika Tuhan ingin membuka jalan kita, tapi Anda dan saya tidak di dekat pintu itu, mustahil saudara. Karena kita berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Anda sudah bangkit, tapi Anda tidak ada di sana saudara. Anda tidak sedang mengejar Allah, Anda tidak sedang mengejar bagaimana untuk mencintai Tuhan lebih di atas segalanya, meminta pimpinan Tuhan. Saudara, bagaimana ketika Tuhan buka, Anda sudah lagi dalam keadaan gagal. Ketika Tuhan buka, Anda dalam keadaan putus asa. Sebab itu perlunya kita berjalan dan tidak menyerah sampai akhir, supaya ketika di ujung pintu Tuhan ingin buka, Anda ada di sana, di dekat pintu itu saudara. Sebab itu bounce back, pilihan untuk bangkit kembali, mantul. Anda boleh mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi izinkan kuasa Allah mengangkat engkau kembali. Dan yang terakhir, bounce back, berbicara soal bagaimana mantul dari Anda di bawah, di titik yang paling bawah. Ada firman Tuhan yang diberikan oleh kepada saya, yaitu acuan, yaitu 1 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Dan 1 Petrus 4 ayatnya ke 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Sang Pencipta saudara ya. Dan ayat selanjutnya saudara, bounce back saudara. Jadi saya mengingat ketika kita ada di tempat yang rendah, justru siap-siap Tuhan angkat tinggi saudara. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, semua orang bisa melakukannya. Tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti Anda, yang mengatai Anda dari belakang, yang ngomong dari belakang, di depan keren banget, di depan baik, tapi di belakang luar biasa saudara ya. Tikaman itu kalau dari depan kita masih bisa lihat, tapi tikaman dari belakang itu menyakitkan dan mengagetkan saudara. Dan firman Allah berkata, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, saudara akan melihat selalu penyertaan pembelaan Tuhan. Ketika Anda di tempat yang rendah, siap-siap engkau diangkat tinggi. Sebab itu jika firman Allah berkata tadi, kita harus berbuat baik kepada semua orang, even orang yang melakukan kejahatan kepada kita saudara ya. Kita harus tahu bahwa karena yang kita praktek firman ini, Anda akan melihat bahwa di tempat yang paling rendah Tuhan akan mengangkat Anda saudara. Ada firman Tuhan yang terakhir saya ingin bagikan saudara. Firman Allah berkata seperti ini saudara. Ketika kita dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
Supaya apa? Kamu ditinggikannya tepat pada waktunya, saudara. Jadi saudara, kalau Anda hari ini direndahkan, siap-siap mantul ke atas. Kalau Anda hari ini ada di titik paling bawah, siap-siap tangannya yang kuat mengangkat Anda. Kalau Anda hari ini sudah berbuat baik tapi tetap juga diperlakukan tidak baik, saudara, tetap juga dipandang sebelah mata, tetap juga Anda mengalami perlakuan yang tidak baik, ingat, Tuhan sedang membawa engkau turun ke bawah. Karena akan ada datang waktunya ketika engkau sabar, tangannya yang kuat mengangkat saudara tinggi. Saat ini saudara, berapa di antara kita yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang membuat engkau down, membuat engkau jatuh, membuat engkau merasa gagal, membuat engkau gak tahu dari mana Tuhan, aku udah gak punya apa-apa, gak tahu bisa buat apa, bagaimana hari esokku, bagaimana keluargaku, dan masih banyak hal-hal yang lain yang kadang-kadang membuat kita takut dan membuat kita hancur, jatuh, dan putus asa. Tapi hari ini dengar firman Allah, bangkit dan bersinarlah karena terang Allah yang menyertai saudara. Bangunlah dari tidur rohani, dari mungkin kenyamanan. Ada orang yang dia ngalamin semua oke, pandemik ada, tapi Anda diberkati Tuhan terus saudara. Tapi jangan sampai kehidupan yang mengalami berkat itu membawa Anda sampai tertidur saudara. Anda perlu bangun, bangkit, dan melihat pekerjaan yang dahsyat, melihat alasan kenapa Anda diberkati, alasan kenapa Tuhan punya rencana yang besar kepada saudara, alasan untuk Anda berjaga-jaga, supaya dikatakan kita harus berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan sampai kita kaget dan kita jatuh. Sebab itu firman Allah berkata, kita perlu bangun dari tidur, bangkit, dan keputusan Anda itu akan mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa di depan. Jika itu saudara dan saya, mari boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan, taruh tangan kita di dada, dan kita berdoa. Tuhan, kami harus jujur, kadang kami harus mengakui keadaan yang ada, tapi kami tahu bahwa keputusan kami itu akan membawa kami melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Hari ini kami tahu tidak ada kegagalan, tidak ada selama-lamanya gagal, tidak ada selama-lamanya pintu tertutup, tidak ada selama-lamanya kami ingin menyerah, tidak ada selama-lamanya kami hidup di tengah kekecewaan, ketakutan, dan kecemasan. Hari ini kami ada di bawah, tapi kami mengambil keputusan untuk bangkit, untuk mantul lagi, bounce back. Karena kami tahu bahwa sinar kemuliaan Allah, kekuatan kuasa Allah, exousia, dunamos itu akan meledakkan hati kami terbakar kembali. Bahkan kami mengambil tuntunan daripada Roh Kudus untuk memilih pilihan yang tepat. Karena kami tahu ketika kami bangkit, kuasa Allah akan didemonstrasikan secara luar biasa. Kami akan melihat cahaya kemuliaan Allah. Kami akan mulai bangkit dan bersinar kembali. Dan kami akan melihat pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Dan kami tahu kami akan bangkit kembali, belajar mengampuni diri kami dan mengampuni orang lain, belajar mengampuni keadaan yang ada, berdamai dengan situasi yang ada. Bahkan kami mau bangkit dari setiap orang yang merendahkan kami. Kami bangkit dengan satu keyakinan bahwa akan datang waktunya Engkau mengangkat kami dengan tangan-Mu yang kuat. Dan biar itu menjadi bukan bagian kami, tapi menjadi partnya Tuhan. Kami harus belajar menunggu waktu, tapi kami sambil belajar untuk menunggu penyertaan pembelaan Allah. Kami mengambil keputusan untuk bangkit. Kami mengambil keputusan untuk tidak menyerah. Kami mengambil keputusan untuk bangkit dan melihat Allah berbuat perkara-perkara yang luar biasa. Demi nama Yesus, aku ucapkan kesehatan, aku ucapkan kesembuhan, kami ucapkan kehidupan, kami ucapkan kebangkitan iman, dan kami ucapkan lawatan kuasa Allah mengalir dengan luar biasa dimanapun kami berada. Ada anak-anak muda, engkau punya banyak harapan, punya banyak mimpi, tapi kadang Anda kubur mimpimu dalam-dalam. Padahal Yesus yang kita sembah, Alkitab mencatat, jika engkau percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini buka tangan saudara, dan jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup mengangkat engkau, Tuhan sanggup menjawab setiap doa dan impianmu, Anda akan melihat kemuliaan Allah ketika engkau mengambil keputusan bangkit dan percaya dan cintai Tuhan lebih di atas segala-galanya. Hamba berdoa, kuasa Allah yang dahsyat mengalir pada yang profesional, anak muda, remaja, pemuda, untuk mereka bangkit, mengalami kemenangan dan melihat kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur buat saat ini juga, dan kami menerima janji Allah demi nama Yesus yang luar biasa. Semua yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Thank you so much and God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan ibadah
ada satu rangkaian yang juga di dalamnya itu memberi korban kepada Tuhan. Dengan kerelaan hati dan dari hati kita yang paling dalam, mari kita bawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau beri buat kami. Kami sudah menerimanya, dan hari ini kami ingin memberikan persembahan, biar semuanya itu boleh kami berikan dari hati kami sebagai ucapan syukur. Biar Engkau memberkati dengan limpah seluruh umat-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Anda boleh mentransferkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kami mengucapkan welcome to Revival Worship Church untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung. Dan bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat, saudara boleh mengirimkan nomor Anda dengan meng-WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini, supaya kita boleh berkenalan, boleh saling menguatkan, dan pasti bertumbuh dalam iman bersama dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang rindu untuk minta untuk permohonan doa, dukungan doa, saudara boleh mengirimkan ke nomor yang tertera juga di bawah ini. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Dan saudara, jangan lupa pada 11.15 ada Reward Kids bersama kakak-kakak, dan juga kadang-kadang saya juga bisa ngajar. Wah, luar biasa, itu satu pengalaman yang mengagumkan ya. Dan jangan lupa jam 11.15 di Reward Church Official, jam 11.15 adik-adik bersama moms and dad untuk bawa anak-anak kita. As for me and my house, we will serve the Lord. Bersama kita kuat. Dan sekali lagi juga terima kasih buat kebersamaan. Ada juga ibadah tengah minggu, ada revival service, juga ada discipleship yang rindu untuk bertumbuh dalam pemuritan, dan juga ada juga berkat pagi jam 6 pagi saat teduh, kita boleh kuat bersama. Dan juga ada ibadah-ibadah yang lain yang pasti semuanya hanya dengan satu kerinduan. Kita ingin bersyukur, kita ingin menjadi kuat, kita ingin berjalan terus dalam pengenalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada kata gagal, tidak ada menyerah, karena Dia selalu menjadi kekuatan buat setiap kita. Thank you so much untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dalam ibadah hari Minggu Revival Worship Church bersama Pastor Dave Novendus dan saya Jacqueline Selose. Thank you and God bless you. Never giving up. See you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita, saudaraku, akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.